pimpin doa. Setelah doa selesai, guru memaksin hari ini yang nggak masuk coba siapa, lihat tengok kanan kiri kamu, siapa yang nggak masuk yang tidak aja sayang? Inaya. Satu ada yang tahu kenapa nggak masuk? Kenapa nggak masuk? Oke, selain Inaya siapa? Kirsi mana? Kemarin yang nggak masuk dia Sahiman, udah masuk sayang. Kemarin nggak masuk ya? Udah sembuh sayang? Bagus lah, udah masuk, udah bisa ikut pelajaran di sekolah. Sekarang sebelum kita belajar, kamu tahu nggak Indonesia itu terbentang dari Sabang sampai Merauke? Karena terlalu saking banyaknya pulau-pulau di Indonesia. Sebelum kita belajar tentang pulau-pulau yang ada di Indonesia, tata geografis nanti, kita nyanyikan dulu ya lagu dari Sabang sampai Merauke secara bersama-sama. Siap? Silakan sayang ya. Sila Pancasila. Kita bahas sila pertama. Sila pertama apa sayang? Ketuhanan yang Maha Esa. Di ketuhanan yang Maha Esa itu ada di kehidupan sehari-hari kita, di kehidupan kita bermasyarakat atau berteman, ada yang harus kita praktekkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Satu, berhubungan dengan apa? Agama atau ketuhanan. Berarti contohnya apa? Beribadah dan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Yang penerapan di Pancasila di sila pertama, tentunya beribadah harus sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Terus sayang kalau ada teman kita nih beragama Kristen misalnya, di hari Minggu kan dia ke gereja. Sikap kamu kepada temannya itu yang mau beribadah bagaimana? Silakan. Oke, pintar. Satu apa lagi? Biarkan mereka beribadah. Berarti itu adalah sikap toleransi. Sikap toleransi itu banyak banget di kehidupan kita yang harus kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Selain itu apa lagi? Teman yang beda agama. Boleh nggak kita menghina teman kita yang beda agama? Kita Islam nih misalnya, ada teman kita Hindu atau Buddha, boleh nggak kita menghina agama mereka? Boleh. Ya, boleh. Oke, pintar. Selain itu apa lagi? Harus menghargai. Pintar. Sebelah sana coba. Menghargai agama orang lain. Apa lagi? Menghormati mereka waktunya beribadah. Apa lagi? Tidak mencela agama yang lain. Oke, agama lain. Misalnya kita Islam bilang, itu kenapaan sih ibadah kita buat kita main atau apa. Itu tidak boleh. Oke anak-anak, sebelum lanjut ke sila kedua, kita
kita lihat videonya dulu ya tentang Pancasila, pengembangan Pancasila. Dari dulu saya makin perhatikan dulu ya. Nilai-nilai di Pancasila, yaitu dari sila pertama sampai sila kelima. Tonton sampai habis ya, jangan di skip. Anak-anak hebat, apakah kamu tahu lambang negara kita? Ya, lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Nah, di dalam lambang Garuda tersebut juga terdapat 5 buah ruang di dalam perisai yang merupakan simbol-simbol dasar negara Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Setiap lambang sila Pancasila yang terdapat dalam burung Garuda mempunyai makna masing-masing. Mari kita pelajari satu persatu ya. Nah, kita mulai dari sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan gambar bintang. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila pertama antara lain beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. agama, oke, tahu ya. 2, kelompok 2 silakan apa? Bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Bagus sekali. Pengamatan pendengarannya tinggi. Kelompok 3, contoh pengamalan sila pertama tadi sesuai dengan video yang kalian lihat tadi. Menghormati udah, bersyukur, tidak beda-bedakan agama lain. Oke, pintar. Kelompok 4, silakan. Tidak boleh. Dia akan mengambil sila pertama tadi, contoh-contohnya apa? Apa saya? Menghormati dan bekerja sama dengan antar pemeluk agama lain. Oke, pintar. Maksudnya begini, menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama lain. Dinda agamanya Islam, berteman dengan Krishna misalnya beragama Hindu. Dinda dan Krishna tidak saling mencela. Dinda menghargai agamanya Krishna yang Hindu dan mempersilakan juga untuk saatnya beribadah. Dan Krishna pun tidak mencela agamanya. Tidak. Itu contoh menghormati agama pemeluk agama yang lain. Selain itu apa? Rajin beribadah. Apa lagi? Ayo, satu kelas boleh punya ide apa? Yang berhubungan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ayo. Apa? Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, pintar. Apa lagi sayang? Rajin beribadah udah. Pengamalan sila pertama. Pengamalan itu sikap sehari-hari yang bisa kita terapkan atau kita lakukan di kehidupan kita. Banyak banget. Rajin beribadah. Apa? Biarkan pemeluk agama lain untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Oke, pintar. Apa lagi? Yang pertama, saling membantu dan menolong antar sesama manusia. Misalnya, membantu korban bencana alam dan juga menolong teman atau adik yang jatuh dari sepeda. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Yang ketiga, bersikap sopan kepada orang tua. Yang keempat, saling mencintai sesama manusia. Yang kelima, mengembangkan sikap tenggang rasa. Dan yang keenam, menjenguk teman atau orang yang sedang sakit. Itulah contoh-contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kedua. Satu? Tidak? Oh iya, tidak beda
Ya, contohnya ada bencana banjir di Jakarta. Kita memberikan apa? Kan? Bantuan. Bantuan itu tidak harus selalu berupa uang, sayang, bisa juga berupa makanan, tinggal Minuman. tempat tinggal karena dia ngungsi ya, boleh pakaian, apa lagi? Sembako boleh, tadi makanan apa lagi sayang? Obat-obatan, pintar, apa lagi? Beras ya, sembako sayang. Apa lagi? Contoh sembako, contohnya bisa diberikan bantu tenaga, boleh bantu tenaga datang ke tempat lokasi banjir. Situ nanti bisa membantu mengungsikan mereka atau menyediakan makanan yang banyak buat mereka. Selain itu apa lagi? Selain pengamal sila kedua, menjenguk Teman atau orang yang sakit. menjenguk teman atau saudara yang sakit. Iya, itu rasa peduli sama manusia yang lain, sama saudara, ada saudara yang sakit, ada teman yang sakit, kita menjenguknya. Dengan menjenguknya mereka akan merasa senang gak? Senang, anak sakit menjadi cepat sembuh, semangat. Oh, saya sakit, ada yang perhatikan saya dijenguk teman saya dijenguk guru atau saya dijenguk saudara, akhirnya semangat untuk sembuh. Nah, lambang sila ketiga adalah pohon beringin. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila ketiga antara lain: yang pertama, cinta tanah air dan bangsa. Yang kedua, bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, Sila lambangnya atau simbolnya apa tadi? Pohon beringin lebat sayang. Jadi makanya dia bersatu. Simbolnya kenapa dipakai pohon beringin? Karena persatuan Indonesia. Pohon beringin bersatu. Orang-orang Indonesia pun dia minta atau disarankan setiap kali atau setiap ini bersatu untuk tidak terpecah belah, kompak untuk menghadapi segala sesuatu yang ada di Indonesia. Mau musuh, mau kebodohan, mau kemiskinan, semua bersatu untuk menghadapinya. Sekarang sikap-sikap yang sesuai dengan sila ketiga, siapa yang tahu? Oke, satu, cinta tanah air dan bangsa, kita banget saya. Bangga sebagai bangsa Indonesia. Dua, bangga sebagai bangsa Indonesia. Dinda, makasih. Dinda, lagi. Bermain dengan teman-teman. Bermain, bisa bermain dengan teman yang satu. Bermain dengan teman. Semua teman, nggak boleh pilih-pilih. Teman, suku beda, kita nggak mau main bareng, nggak boleh. Kita harus jawab misalnya, semua mah Batak. Terus karena mau Batak mau bukan kamu, boleh nggak? Nggak boleh, harus main bareng. Bareng atau bersama. Sama, apalagi bermain dengan teman, semua teman, tidak boleh membedakan suku satu suku dengan suku yang lainnya. Bermain dengan semua agama boleh nggak? Bermain dengan semua penganut agama yang ada di Indonesia. Ada orang beragama Konghucu, kita main bareng. Kamu ada teman yang beragama Hindu, bareng teman, bermain lagi. Nah, berikutnya lagi bermain dengan rukun sama teman ya lagi. yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Lambangnya adalah kepala banteng. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila keempat antara lain: yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Yang ketiga, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Yang keempat, mau menerima hasil keputusan demi kepentingan bersama. Sekarang kita lihat sikap-sikap sesuai dengan
Oke, mau menerima hasil pendapat orang lain. Berarti yang tadi menghargai pendapat orang lain. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dilambangkan dengan pagiring kapas. Contoh sikap yang sesuai dengan penerapan sila kelima antara lain: yang pertama, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang kedua, menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga, tidak berbuat curang kepada orang lain. Yang keempat, tidak boros dan suka menabung. Iya tadi. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya adalah Keadilan sosial. pengamalannya sila kelima. Satu, ada yang tahu? Hak orang lain. Oke, pertama nih dulu dari siapa namanya? Mister Anissa, tidak boros ya, suka menabung. Berarti kamu kalau mau jajan boleh nggak banyak-banyak? Enggak, harus hemat apa artinya sih? Beli sesuai dengan keperluan kita sendiri, tidak berlebihan, tidak banyak-banyak pakai. Suka menabung, punya uang jajan, kalau bisa sayang, uang jajannya misalnya 10.000, dipakainya 8.000, atau mungkin 6.000, yang 4.000 kita sisihkan untuk tabung, lama-lama uangnya banyak. Selain itu apa? Tidak boleh memberi pertolongan orang lain. Oke, Anissa suka memberi pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan. Simpel aja di kelas. Ada teman kamu tidak bawa pensil atau tidak bawa pulpen pada saat menulis, kita sikapnya bagaimana? Oke, Abah meminjamkan temannya itu pensil atau pulpen yang dibutuhkan. Apalagi? Menghargai hasil kerja orang lain. Iya, menghargai hasil kerja orang lain. Pintar ya. Hasil kerja orang lain itu kita beri apresiasi sayang. Apa sih apresiasi? Penghargaan. Gambarnya gambarnya bagus banget. Gambarnya cakep nih. Gimana sih caranya ajarin dong? Kalau misalnya kamu mau lihat kata-katanya. Oh ini keterampilan misalnya bikin keterampilan dari origami, nanti kita akan keterampilan dari origami. Ini bikinnya bagaimana ya, kalau ajarin nanti bikin barang-barang nih bagus banget, ini rapi. Sekarang menghargai kata-kata orang lain. Apalagi sayang, ada yang tahu? Kamu apa sayang? Adil, bersikap adil kepada sesama atau kepada sama manusia. Contohnya apa? Boleh nggak kita beda-bedakan teman? Teman yang kaya kita temenin, yang miskin yang nggak punya kita cuekin. Boleh nggak? Nggak boleh. Itu termasuk tidak pengamalan sila kelima. Apalagi? Tidak boleh berbuat curang, ya. Tidak boleh berbuat curang kepada orang lain atau teman kita sendiri. Pintar. Apalagi sayang? Menghormati hak orang lain. Pegang gambar, mungkin kamu capek dengan gambar simbol-simbolnya, mungkin lebih enak sila sesuai dengan sila pertama adalah 1, 2, 3 tulis. Silakan di buku PKN dikerjakan. Kalau udah selesai diturun mau nilai hasil kerja kalian, benar apa enggak yang sudah diterangin sama ibu guru. Jadi lewat YouTube tadi kita lihat bersama-sama juga. Guru mengambil ini dulu, ambil pokoknya mengerjakan serius. 1. Hari ini kan tugas kalian membawa buah dari rumah. Coba buahnya dibikin ke atas, ditunjukin ke atas sayang. Nah, semuanya bawa kan sayang ya? Sekarang kalian biar sehat, makan buah yang kalian suka, yang kalian bawa. Silakan makan dengan hati senang. Terima kasih banyak udah mulai dikasih sama kalian.
Kali ini kita akan belajar tentang letak wilayah Indonesia. Letak wilayah Indonesia terdiri dari letak geografis dan letak astronomis. Selain itu, kita juga akan belajar tentang pengaruh letak geografis dan pengaruh letak astronomis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis biasanya dibatasi dengan berbagai komponen alam yang ada di bumi, misalnya benua, samudra, gunung, dan gurun. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Dua benua tersebut adalah benua Asia dan benua Australia. Sedangkan dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Batas wilayah Indonesia. Kamu makin negara Indonesia ada di buku kalian kan? Peta kondisi geografis negara Indonesia. Letak geografis, kita belajar dulu tentang letak geografis. Apa sih arti letak geografis? Artinya letak wilayah Indonesia terdiri dari letak geografis dan letak astronomis. judulnya letak geografis Indonesia dulu. Letak geografis Indonesia. Tulis judulnya sayang. Terus pengertiannya tulis tuh. Letak geografis adalah letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Posisi tempat ya. Indonesia berada di letak astronomis, itu maksudnya letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis khayal yang melintang di permukaan bumi. garis lintang adalah garis khayal yang melintang di permukaan bumi, dan itu cuma itu garis khayal atau garis yang benar-benar tidak ada yang melintang dari permukaan bumi dari barat sampai ke timur. Itu garis lintang. Garis lujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan ke kutub selatan. Garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Garis Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Musim sayang tadi musim 1 musim hujan, 2 musim kemarau. Kalau musim hujan biasanya terkena banyak musibah banjir di mana-mana ya sayang ya. Kalau kemarau suasananya sangat panas, cuacanya panas, berat ya, kali kayak mandi keringat, pengennya mandi dan mandi. Memiliki keragaman budaya atau keberagaman Indonesia ada 8 sayang. Keberagaman agama di Indonesia ada berapa agama yang diakuin? Ada 6, minta 1 2 Katolik, 3
ada di geografi negara-negara orang-orang dari negara-negara lain seperti Singapura itu seperti namanya. Singapura adalah negara yang makmur atau negara kecil seperti Jakarta tapi sangat makmur, kehidupan masyarakatnya sangat, ekonominya bagus, pendidikannya bagus, itu meletakkan bahasa Inggris di kehidupannya sehari-hari. Strategis dia lewatin banyak orang dari berbagai negara, makanya bagus banget bergerak. Indonesia juga seperti itu. Indonesia terletak di antara dua benua. Oke, maju ke depan. Yang pertanyaan kedua, Indonesia itu ternyata mempunyai letak geografis. Apa arti letak geografis? Ya, apa yang? Ayo, letak geografis. Ayo, siapa saya bu? Itu bu. Apa sayang? Ya, mempunyai dua musim. Saya bu kesini, sini, lewat. Musim apakah? Sini. Musim apakah di Indonesia? Oke, kalau hujan bisa terkena bukan apa biasanya? Banjir. Kalau kemarau udaranya bagaimana? Oke. Sekarang Indonesia terletak samudra. Dia oke dapat pin. Satu lagi. Indonesia tadi letak astronomisnya berapa? Kalau kamu ada aturan. Ayo kayak gak tahu. Astronomis di Indonesia. Yang belajar tentang utara, oke sampai. Kamu yang belajar tentang utara sampai
Geografis Indonesia. Indonesia mempunyai nomor 4. Liga iklim. Liga iklim, koma. Sebutkan.